kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Kalau saya melihat kalian tidak untuk saya persekusi, tapi untuk saya nasihati. Makanya nasihat saya, kalau kemudian jadi kontroversi, langkah terbaik adalah minta maaf. Ya. Oh, that's hot. That's hot. Assalamualaikum, halo semua. Kalian pasti sudah lihat ya tentang videonya Gus Miftah yang viral karena mengolok-olok penjual es teh di tempat kajiannya gitu. Sudah banyak video-video yang menjelaskan tentang hukumnya bagaimana, klarifikasinya, dan kondisi penjual es tehnya juga banyak banget yang nolong ya. Kalau mulai badai nyuwun data, kita insya Allah menyiapkan beasiswa kagem putra-putrane Bapak. Nggih. Nggih, Bapake sekolahipun nggih. Namun yang mau aku bahas di video kali ini adalah kenapa fenomena roasting sudah sampai dalam kajian muslim yang seharusnya penuh dengan adab. Kita bahas kemungkinan ada dua faktor. Menurut aku tentu sebenarnya tidak masalah ya ketika Ustadz memilih ciri khas atau branding public speakernya itu komedi agar audiensnya nggak boring atau biar ada nuansa fun lah ya. Kita bisa lihat contohnya seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasar Latif. Betul kau sholat tapi main-main. Allah. Betul karena kau yang pelakunya. Ada juga sholat terlalu semangat. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau alami semua. Dan aku pribadi ya oke-oke saja, bagus ya untuk forum kajian umum di lapangan yang di sana bercampur siapa saja. Ada orang awam, ada orang yang sudah paham ilmu juga. Namun perlu diingat sisi jeleknya ya kadang-kadang karena public speakernya spontan dalam menyampaikan materi, bukan berbentuk skrip, mereka bisa saja terbawa suasana dan keluar dari batasan-batasan yang seharusnya dijaga dalam forum kajian, seperti menjaga adab dan pemilihan kata yang santun. Gus Miftah ini kalau kita lihat kan memang brandingnya adalah orang-orang yang terkesan fun. Beliau menggunakan pendekatan humor, komedi juga dalam kajian-kajiannya kan. Kemudian kita bisa lihat beberapa kali beliau masuk TV di acara-acara TV nasional ya. Dan teman-temannya pun ya ada dari kalangan artis dan komedian juga. Yang sudah pasti ada sedikit masuklah referensi-referensi candaan seperti di kalangan para pelawak di TV nasional. Namun mungkin sadar atau tidak sadar dia mungkin terbawa suasana untuk mengeluarkan candaan komedi roasting di tempat yang tidak seharusnya. Salah satunya ya seperti yang dilakukan beliau di kejadian ini. Niat awalnya ingin ambil momentum mengeluarkan komedi roasting agar audiens terhibur dan tertawa bersama gitu. Namun malah terkesan mengolok-olok orang lain di alhasil ya kalian bisa lihat sendiri bagaimana tanggapan-tanggapan masyarakat tentang hal ini. SpongeBob, aku kan cuma bercanda. Oh, ayolah, kalian tahu aku cuma bercanda kan? Benar. Oh, kasihan anak yang malang. Iya, orang itu telah mengerjainya begitu rupa. Ini lelucon, bodoh. Tunggu, jangan pergi. Tunggu, itu kan cuma bercanda. Kenapa audiens? Karena aku yakin sekali tidak mungkin orang muslim sebanyak itu bisa dengan lepasnya loh menertawakan aksi pembulian, pasti karena ada sesuatu dong, yaitu persepsi masyarakat yang sudah dibentuk tentang persepsi bahwa kejadian olok-olokan merosting alias ejekan sebagai bahan bercandaan, bukan sesuatu yang dianggap serius. Seperti pendapat temannya sendiri, Habib Zidan ya. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan
juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah tuh dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi memang metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah itu udah biasa kayak gitu. Tapi bohong. Itu jualannya lagi sepi ya Pak kemarin ya? Iya Bu, iya. Yang beli berapa orang Pak pada saat itu? Ya nggak ada 20 orang Bu. Nggak ada 20 orang, jadi Bapak nawarin es tehnya. Iya. Ya Allah Pak, setelah itu ada yang beli nggak? Ada yang borong nggak es tehnya? Enggak. Tetap nggak ada yang beli sampai pulang? Ya ada, tapi cuma sedikit. Nggak habis ya es tehnya ya? Nggak habis. Sedih saya dengernya. A few moments later. Awalnya budaya komedi roasting ini muncul di tahun 2011 di Indonesia oleh para stand up komedian yang ingin mengeluarkan materi yang kritis tentang kritik sosial. Namun ketika berkembang dan diinovasikan muncul juga nih di TV nasional, tapi dalam bentuk yang berbeda. Mereka melakukan roasting dalam bentuk format ejekan ke lawan mainnya, entah itu fisik, gaya berpakaian, dan lain-lain lah. Hal ini mendapatkan banyak sekali kritik dari masyarakat yang terkesan seperti melakukan pembulian karena dianggap para pemain-pemain ini mengambil komedi yang hanya bermodal dari ejek-ejekan saja kepada orang lain tanpa esensi kritis apapun di dalamnya. Dan di sisi lain, karena ini acara TV nasional, semua generasi bisa menyaksikan. Dan apakah salah jika kita bilang inilah yang membentuk persepsi masyarakat bahwa budaya komedi merosting orang lain, mengejek orang lain, dianggap bercandaan yang wajar? Mungkin inilah yang ada di benak Gus Miftah, teman-temannya, dan audiens yang mengikuti kajian pada saat itu. Kenapa mereka bisa dengan lepas menertawakan penjual es teh yang dibully pada saat itu? Konteksnya ini Indonesia, dan Indonesia itu mayoritas muslim, maka ketika kemudian ini disampaikan, maka pasti ada masalah. Maka sering saya sampaikan, ada pendapat itu ada tempatnya, dan tempat itu pasti ada pendapatnya. Barangkali pendapat kalian benar, tapi tempatnya barangkali yang salah. Fair enough. Seharusnya kalian sedang kayak gitu nggak di Indonesia, bro. Di mana? Amerika. Iya. Boleh berarti. Boleh. Di Amerika. Oh.